Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film Six Underground yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Berdurasi 128 menit, film Six Underground menceritakan tentang seorang miliarder bernama Wan yang merekrut orang-orang berkeahlian khusus untuk bekerja sama mengubah dunia menjadi lebih baik. Beranggotakan 6 orang, Wan memimpin timnya yang diberi nama The Ghost untuk mengalahkan kepemimpinan Presiden Turkistan yang terkenal korup dan otoriter. Pertanyaannya, apakah The Ghost mampu mengalahkan presiden tersebut? Yuk langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Semoga cara saya bercerita dapat menghibur kalian semua. Untuk menjadikan dunia lebih baik, Wan yang merupakan pimpinan The Ghost memalsukan kematiannya pada sebuah kecelakaan pesawat. Tidak hanya dirinya, anggota tim The Ghost lainnya ternyata juga diminta untuk memalsukan kematian mereka. Mereka terdiri dari dokter, pembalap, skywalker, mata-mata, agen CIA, hingga seorang pembunuh bayaran. Mereka bergabung bersama Wan dan mengubah identitas mereka sesuai dengan urutan angka. 4 bulan lalu, The Ghost menjalankan misi pertama mereka di kota Florence, Italia, untuk mengalahkan seorang pengacara elit yang bekerja untuk Presiden Turkistan, Rofak Alimov. Keahlian anggota The Ghost diperlihatkan saat anak buah pengacara itu mengejar mereka. Wow. Oh shit. 2 black Suburbans coming your way. Sayangnya pada saat itu, Six, si pengemudi mobil, meninggal dunia. Dan artinya, Wan akan mencari orang yang akan menjadi pengganti Six. Wan merekrut seorang penembak jitu dari pasukan khusus Amerika yang diberhenti tugaskan di Afghanistan karena teman satu pasukannya meninggal dunia. Sama seperti anggota The Ghost lainnya, si penembak jitu itu diminta untuk memalsukan kematiannya. Dan mulai saat ini, dia akan dipanggil dengan nama Seven. Setelah berhasil pada misi sebelumnya, Wan kembali menjelaskan beberapa rencana sebelum nantinya mengalahkan Rofak dan mengangkat adik Rofak, yaitu Murad Alimov yang dikenal sangat demokratis dan dicintai rakyat sebagai presiden selanjutnya. Bahkan untuk mengetahui keadaan Turkistan, Wan sendiri sampai datang langsung ke kamp pengungsian warga Turkistan yang tidak menyukai Rofak. Di sana dia melihat langsung di mana Rofak mengirimkan serangan bom kimia kepada mereka yang menyebabkan banyak warga Turkistan menjadi keracunan. 6 bulan kemudian, The Ghost akhirnya menjalankan misi mereka, mengalahkan keempat jenderal kepercayaan Rofak yang ditugaskan pergi ke Las Vegas untuk membeli senjata ilegal. Wan bersama dengan Tu dan Tri pergi ke Las Vegas untuk menghabisi jenderal kepercayaan Rofak serta mencari tahu keberadaan Murad yang kini disembunyikan Rofak karena si adik lebih disukai oleh warganya. A gift from Victor. I love Such a pussy. Have a stage a coup d'etat. Parahnya, setelah Rofak mengetahui bahwa jenderalnya telah meninggal, dia justru menjatuhkan bawahan jenderalnya tadi dari sebuah menara hingga meninggal dunia.
The Ghost sendiri setelah mengetahui keberadaan Murad, kemudian pergi ke Hong Kong menggunakan pesawat pribadi dan langsung menyusun rencana untuk mencuri Murad dari tahanan Rofak. Di malam itu juga, The Ghost menjalankan rencana mereka, melumpuhkan keamanan gedung itu, serta membawa Murad melarikan diri. Badges? We don't need no stinking badges. His movement, man. Where? Ouch! Cover your face! Ow! We're moving. Just go. Walaupun mereka CCTV sudah dikabarkan meninggal beberapa bulan lalu. Di sisi lain, Seven yang masih gak terima dengan tindakan Wan sebagai pemimpin, akhirnya memberontak dan memberikan penjelasan kepada Wan bahwa misi bukanlah hal yang terpenting dalam The Ghost. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya ke Turkistan dan mencoba meretas siaran televisi negara itu yang nantinya akan digunakan untuk Murad menyampaikan pidatonya. Namun mereka juga harus mengambil alih kendali perusahaan listrik milik negara yang memasok energi ke tower pemancar siaran televisi. Di keesokan harinya, The Ghost pun menjalankan rencana terakhir mereka, yaitu mengalahkan Rofak dan mengangkat Murad sebagai presiden baru Turkistan. Dimulai dari pagi hari, siaran langsung milik Rofak dibajak oleh The Ghost dan digantikan dengan pidato Murad yang mengatakan bahwa Turkistan sudah bebas dari pemerintahan kakaknya. Dan tidak hanya itu, The Ghost bahkan menghancurkan patung yang dibangun Rofak di sepanjang jalan kota Turkistan. Melihat semua serangan itu, Rofak akhirnya dibawa pergi ke kapal pesiar miliknya untuk menghindari amukan rakyat kepadanya. Sedangkan anggota The Ghost lainnya mempersiapkan diri untuk nantinya menyerang kapal Rofak. Sementara itu, Tri yang dari tadi mengikuti konvoi Rofak akhirnya terpisah setelah diserang oleh pengawal Rofak. Fuck! Hold away! Satu persatu anggota The Ghost berhasil masuk ke dalam kapal Rofak dan bahkan berhasil menyandra kapten kapal tersebut sehingga kapal tidak kunjung berlayar. Padahal Rofak meminta kapal tersebut untuk berlayar. Wan juga berhasil mengaktifkan teknologi buatannya hingga membuat The Ghost dengan mudah mengalahkan para pengawal Rofak. Meskipun mereka berhasil membuat kekacauan di kapal itu, tetapi sama saja mereka tidak bisa menangkap Rofak
karena dia berhasil melarikan diri menggunakan skoci. Beruntungnya, sebuah helikopter yang dibawa oleh Murad berhasil menemukan Rofak. Kemudian dia pun ditangkap oleh The Ghost yang ikut menumpang di helikopter itu. Ternyata The Ghost dan Murad merencanakan kalau Rofak akan diturunkan di kamp pengungsian rakyat yang tidak suka kepadanya. Puluhan ribu rakyat Turkistan yang tidak menyukai Rofak Alimov turun mengejar mantan pemimpin mereka yang telah membuat mereka di kamp pengungsian itu terlantar dan tidak layak hidup.